warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang Kesultanan Gua Talo. Perkenalkan, nama saya Nahwana Rizati. Saya Rangga Farisil Ramadan. Saya Abdul Rais. Yang pertama, kali ini akan menjelaskan tentang letak kerajaan dari Gua Talo. Kesultanan Goa atau Kerajaan Gua Talo ini dikenal sebagai Kesultanan Makassar, sebuah kesultanan yang berpusat di daerah Makassar, Sulawesi Selatan, yang tepatnya di Semenanjung Barat, Daya Sulawesi. Sumber-sumber sejarah Goa Talo yang akan kami jelaskan ada 4 diantaranya. 1. Hikayat Goa Talo merupakan hikayat yang berkisah tentang islamisasi di wilayah ini oleh Dato Ribadang dan Dato Sulaiman. 2. Lantara Cimpunan, yaitu cerita yang memuat susah Raja-Raja Maju, Goa, Bone, Sopeng, dan lain-lain. Ketiga, Bola Rompoa. Bola Rompoa mempunyai arti rumah, dan bangunan ini merupakan istana kediaman Raja Goa. 4. Benteng Soba Opu merupakan bangunan yang dulu berfungsi sebagai benteng kerajaan dan dibangun oleh Sultan Goa ke-9. Proses berdirinya Kerajaan Gua Talo. Sejarah Kerajaan Gua Talo terbagi dalam 2 zaman, yaitu periode sebelum memeluk Islam dan setelah memeluk Islam. Kerajaan Gua Talo merupakan gabungan dari 2 kerajaan yang berasal dari keturunan yang sama, yakni Kerajaan Goa. Pada awalnya, di wilayah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera. Dengan berbagai cara, baik damai ataupun paksaan, 9 komunitas tersebut membentuk Kerajaan Goa. Tomanurung kemudian diangkat menjadi raja dan mewariskan Kerajaan Goa kepada putranya, yaitu Tumas Salangga. Bukti genealogis dan arkeologis mengisyaratkan bahwa pembentukan Kerajaan Goa terjadi pada sekitar tahun 1300, di mana masyarakat dan penguasanya masih menganut kepercayaan animisme. Lalu, Kerajaan Goa pernah terbelah menjadi 2 setelah masa pemerintahan Tona Tangkalopi pada abad ke-15. 2 putra Tona Tangkalopi, Batara Goa dan Karaeng Loes Risero, berebut tahta sehingga terjadilah perang saudara. Setelah Batara Goa menang, Karaeng Loes Risero turun ke muara Sungai Talo dan mendirikan Kerajaan Talo. Selama bertahun-tahun, 2 kerajaan bersaudara ini tidak pernah akur, hingga pada akhirnya Goa dan Talo bersatu dalam kesepakatan, yaitu 2 raja tetapi 1 rakyat pada 1565. Setelah bersatu kembali, kerajaan ini disebut sebagai Kerajaan Gua Talo atau Kerajaan Makassar dengan sistem pembagian kekuasaan, yaitu raja dipilih dari garis keturunan Goa, sedangkan perdana menterinya dari keturunan Talo. Selanjutnya ada raja-raja dari Kesultanan Gua Talo ini. Yang pertama ada pendiri dari Kesultanan Gua Talo, yaitu Tamanurung Bainea pada awal abad ke-14. Lalu Sultan Alauddin menjadi raja pertama yang memeluk Islam di Kerajaan Gua Talo, sekaligus sebagai penanda Kerajaan Gua Talo menjadi kesultanan. Selanjutnya ada raja terbesar dari Kesultanan Gua Talo ini adalah Sultan Hasanuddin, yang lebih dikenal sebagai sebagai julukannya yaitu ayam jantan dari timur. Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya. Pada masa kejayaannya ini, Kerajaan Gua Talo ini lebih dikenal sebagai negara maritim yang menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Selanjutnya ada raja terakhir dari Kerajaan Gua Talo ini adalah Andi Itjong Daeng Matwang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin Tumenanga Rijongaya pada tahun 1956 sampai 1978 Masehi. Dan sekaligus
ini menjadi bupati pertama Kabupaten Goa saat bergabung menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa-peristiwa besar atau penting selama kerajaan Gua Talo berdiri. Yang pertama, perang musuh Seleng antara Gua Talo melawan Bone, Sopeng, dan Wajak. Peperangan ini terjadi akibat penolakan dari 3 kerajaan besar Bugis terhadap dakwah yang dibawakan oleh kerajaan Gua Talo. Yang kedua, adanya kebijakan politik bebas dalam perdagangan, yang dimana seluruh pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan di sana. Dan yang ketiga, adanya perjanjian Bongaya. Perjanjian ini adalah perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh Kesultanan Gua Talo yang diwakili oleh Sultan Hasanuddin dan pihak VOC yang diwakili oleh Laksamana Cornelis Pelma. Meski disebut berisi perjanjian perdamaian, isi sebenarnya adalah deklarasi kekalahan Goa dari VOC atau company, serta pengesahan monopoli oleh VOC untuk perdagangan sejumlah barang di Pelabuhan Makassar yang telah dikuasai Goa. Dan yang terakhir, terjadinya perlawanan terhadap VOC atau Perang Makassar. Sejak era Sultan Malikus Said hingga Sultan Hasanuddin, VOC tidak pernah diizinkan melakukan aktivitas dagang di wilayah Makassar. Kemudian VOC melakukan rapat di Batavia pada 5 Oktober 1666 untuk membahas permasalahan tersebut. Rapat tersebut menghasilkan keputusan untuk segera mungkin menaklukkan kerajaan Gua Talo dan merebut Makassar. Hal itulah yang menjadi penyebab Perang Makassar terjadi. Sebab keruntuhan atau kemunduran dari kerajaan Gua Talo. Yang pertama, adanya Perang Makassar. Akibat dari kekalahan ini, Goa terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang isinya sangat merugikan. Yang kedua, perpecahan internal, yaitu perebutan kekuasaan antar keluarga kerajaan melemahkan persatuan Goa. Hal ini membuat kerajaan rentan terhadap serangan dari luar. Yang ketiga, penyingkiran Islam. VOC menggunakan agama sebagai politik adu domba. Akibatnya, kerajaan-kerajaan sekutu Goa yang beragama Islam berbalik memusuhi Goa. Dan yang terakhir, perubahan jalur perdagangan. Perubahan jalur perdagangan dunia dari Laut Mediterania ke Samudra Atlantik menyebabkan berkurangnya keuntungan yang diperoleh Goa dari perdagangan rempah-rempah. Hal ini semakin melemahkan perekonomian kerajaan. Ketujuh, dan yang terakhir, peninggalan kerajaan Gua Talo, yaitu 1. Masjid Katangka atau nama lainnya Masjid Al-Hilal, merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan. Kedua, Istana Tamalate. Istana ini merupakan istana pertama dari kerajaan Makassar sebelum dipindahkan ke dalam benteng Somba Opu. Ketiga, komplek pemakaman Raja-Raja Goa. Keempat, benteng Rotterdam. Benteng ini dibangun oleh Raja Goa ke-10 dan benteng ini terbentuk persegi seperti gaya Portugis lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.